Keberhasilan timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain beberapa waktu lalu, tak hanya kembali membuka peluang Indonesia ke Piala Dunia, tapi juga memperbesar peluang deretan pemain keturunan lainnya untuk gabung ke timnas Indonesia, dan dua nama yang saat ini tengah dilaporkan semakin dekat adalah Miliano Jonathans dan Tristan Guyer, dengan ayah Miliano sudah di Indonesia, dan Tristan baru-baru ini kembali mengirimkan pesan soal ketertarikannya untuk gabung ke timnas Indonesia. Lantas seperti apakah peluang keduanya? Apakah benar sebelum laga kontra China dua pemain ini bisa gabung ke timnas Garuda, dan apa dampaknya? Mari kita ulas. Wat te maken heeft qua spelers. Ik ben een creatieve speler. De spelers die tot nu toe zijn aangetrokken zijn volgens mij voornamelijk verdedigers en middenvelders. Nog geen aanvaller, dus ja, ik denk dat het misschien het verband legt, zeg maar. Masih berusia 20 tahun, namun telah tampil luar biasa di Liga Belanda, yang membuat FC Utrecht rela membayar mahal untuk merekrutnya dari VTC. Miliano Jonathans pada akhirnya membuat Federasi Sepak Bola PSSI terus bekerja untuk menariknya bergabung ke Indonesia. Ketertarikan PSSI sendiri sudah terjadi sejak awal musim, di mana saat itu Miliano yang masih main untuk VTC di Liga 2-nya Belanda, tampak luar biasa selama setengah musim atau 19 laga. Ia mampu membuat 11 gol dan 4 assist, dan itulah yang pada akhirnya membuat salah satu tim besar Belanda FC Utrecht membelinya. Sementara itu soal timnas kala itu Miliano masih mengatakan akan menunggu hingga akhir musim untuk memikirkannya, mengingat ia akan fokus untuk klub dulu. Di musim kali ini jelang berakhirnya musim tanda-tanda Miliano bakal gabung ke timnas Indonesia sepertinya makin kuat, dan itu tergambar usai baru-baru ini orang tua, atau ayah Miliano Jonathans yakni Deco Jonathans terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan penasihat strategis, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Menariknya saat ia ke Indonesia dan bertemu dengan Pak Hamdan, di momen bulan penuh berkah Ramadan ini ayah dari Miliano juga memutuskan untuk menjadi mualaf, dan itu tergambar dari postingan Pak Hamdan bersama ayah dari Miliano yakni Deco. Di bulan terbaik, bulan Ramadan yang penuh kebaikan, kita menyambut saudara baru dalam Islam, Bapak Dennis Jonathans. Ya, sepak bola dan diaspora memang mempertemukan langkah kita, namun, iman dan Islamlah yang akhirnya menyatukan hati kita. Selamanya, 10 hari terakhir Ramadan menjadi saksi bahwa hidayah selalu datang tepat waktu, tak lebih cepat, tak lebih lambat. Ia senantiasa tepat menyapa hati yang tulus dengan caranya yang paling indah dan misterius. Bapak Jonathans, semoga Allah memuliakan setiap langkah Anda, meneguhkan hati Anda dalam Islam, dan menjadikan pertemuan ini bukan hanya ikatan dunia, tetapi juga tali persaudaraan hingga ke akhirat. Selamat datang di rumah yang tak mengenal batas ras, bangsa, maupun bahasa. Selamat datang di agama fitrah, agama damai, agama cinta. Selamat datang di Islam. Selain menuliskan informasi soal mualafnya ayah dari Mano Jonathans di Indonesia, Pak Hamdan ini juga memberikan kode-kode lain di caption panjangnya, di mana ia juga mengatakan jika setelah ini akan ada pembicaraan rapat lain soal anaknya, yang menurut kami menjurus pada proses naturalisasi Miliano Jonathans. PS. Saya doakan juga rencana Anda dalam mendukung anak-anak Depok berlatih sepak bola serta meeting penting lainnya berjalan lancar, tulis Pak Hamdan di caption postingan Instagramnya. Miliano Jonathans sendiri saat ini telah bermain untuk tim Utrecht, tim papan atas era divisi yang saat ini menempati posisi 3 klasemen Liga Belanda, di mana meski belum mampu menciptakan gol dalam 8 laganya untuk Utrecht, namun pemain 20 tahun ini tampil dengan cukup impresif. Skill individunya adalah sesuatu yang menonjol, di mana kaki kirinya juga punya kemampuan mematikan dalam melepaskan tembakan ke arah gawang. Jadi menurut kami ia hanya butuh adaptasi saja di Utrecht. Dengan musim depan potensinya untuk bersinar akan semakin besar. Ingat, ia dibeli bukan tanpa alasan saat potensi Miliano begitu besar. This is our struggle. We'll fight for what is right. This is our struggle. We'll fight for what is right. We'll rise above the darkness and shine with all our lights.
Selain Emiliano Jonathans, nama lainnya yang berpotensi gabung timnas dalam waktu dekat adalah Tristan Goyar. Tristan Goyar adalah pemain sepak bola muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Pemain 20 tahun ini adalah pemain Ajax Amsterdam dan tampil bagus di musim lalu saat dipercaya oleh Ajax untuk mengisi starter di tim utama Ajax. Sayang saat ia dipinjamkan untuk memberikan lebih banyak menit dan mengembangkan potensi terbaiknya di Pekwole, Tristan justru mengalami cedera parah yang membuat ia harus menepi hingga akhir musim. Menariknya, meski ia tak bisa bermain lama, PSSI dilaporkan terus berusaha untuk bisa menarik Tristan untuk membela negara asal dari sang ibu. Federasi percaya Tristan adalah salah satu pemain keturunan paling berbakat saat ini. Ia punya kecepatan, skill individu, dan kemampuan yang mengesankan dalam membantu lini serang dari posisi sayap. Memang di posisi winger kita sudah punya Verdong dan Kevin, tapi dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia adalah fullback potensial hebat untuk masa depan Indonesia. Tristan sendiri baru-baru ini mengirimkan pesan soal Indonesia, di mana menurutnya Indonesia telah mencuri perhatian, dan meski saat ini ia baru fokus untuk pemulihan, ia tak menutup untuk gabung ke timnas Indonesia. Saya memiliki banyak rasa hormat terhadap bagaimana sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa depan, kata Tristan Goyar sumberpola.net. Tristan Goyar sendiri pernah mengonfirmasi adanya komunikasi dengan PSSI. Dalam wawancara dengan Yusanugraha pada Agustus tahun 2024, ia mengaku sudah dihubungi PSSI terkait rencana naturalisasi, sebuah proses yang sebelumnya juga pernah diinisiasi untuk Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Esko PSSI Arya Sinulinga pada 2024, yang menyebut bahwa dokumen naturalisasi Goyar sedang diproses. Sebagai info tambahan, pada tanggal 21 Maret tahun 2025, Goyar memperpanjang kontraknya dengan Ajax hingga 2026. Hal ini menunjukkan jika dirinya masih dinilai tim sekelas Ajax sebagai fullback dengan potensi yang sangat tinggi. Sekarang bicara soal impact, menurut kami jika Emiliano Jonathans dan Tristan Goyar masuk, dampaknya bisa sangat signifikan, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kedalaman skuad. Kedua pemain ini membawa potensi generasi baru yang luar biasa, masing-masing di sektor lini serang dan flank, yang bisa memperkuat struktur tim dalam jangka pendek maupun panjang. Sebagai contoh, Emiliano Jonathans dirinya bisa menjadi opsi tambahan di lini serang bersama pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oruratmangun, Marcelino Ferdinand hingga Ole Romeni. Gaya bermainnya yang eksplosif dan penuh kreativitas akan menambah variasi serangan, dan akan menarik untuk bisa menyaksikan duet Ole dan Emiliano di masa depan timnas. Sementara untuk Tristan Goyar, menurut kami Goyar bisa meningkatkan kedalaman timnas di sektor sayap. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, Goyar juga memberikan fleksibilitas bagi pelatih untuk mengubah formasi misalnya dari 343 ke 433, tanpa kehilangan kualitas di flank. Jadi jika Jonathans menambah kekuatan di lini serang, Goyar akan menyeimbangkannya dengan soliditas di belakang. Hingga saat ini sendiri PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menunjukkan komitmen untuk merekrut pemain keturunan sebagai bagian dari strategi memperkuat timnas Indonesia. Tercatat di era Erick Thohir sendiri sudah 15 pemain keturunan Indonesia ditarik ke timnas, tapi sekali lagi itu belum akan berhenti, apalagi ini sesuai dengan regulasi FIFA, di mana kehadiran para pemain keturunan mampu meningkatkan kualitas dari tim Garuda, yang saat ini tengah berjuang untuk menembus Piala Dunia. Pada akhirnya dengan kualitas yang dimiliki Emiliano Jonathans dan Tristan Goyar,